Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Jami, Fakultas Teknik Prodi D3 Tatap Muka, PAI Offering E31. Di bawah. Udah. Selamat datang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ala min binilmatil iman wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usu rahmatan alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kegiatan malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Tidak lupa selawat serta salam kita junjung baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan kegiatan malam hari ini merupakan tugas pelengkap untuk memenuhi UTS MKU PAI semester Gasal. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menghadiri kegiatan pada malam hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan kemudahan apa yang teman-teman lakukan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini, saya selaku pembawa acara dan yang mengadakan acara ini sekaligus pembawa materi pada kegiatan malam hari ini. Langsung saja, materi yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semoga bermanfaat bagi diri kalian sendiri tentunya, juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar teman-teman. Materi yang saya bawa pada malam hari ini, cara menjadi pribadi yang lebih baik menurut Islam. Manusia mempunyai sisi kelebihan dan sisi kekurangan tentunya yang terdapat dalam dirinya, sehingga manusia seringkali melakukan hal-hal yang berujung pada perbuatan dosa dan kerusakan. Sudah seharusnya bila kita melakukan kesalahan, hendaklah kita untuk berhijrah dan memperbaiki pribadi menjadi lebih baik agar kehidupan yang kita jalani menjadi lebih berkah dan selalu dalam ridho Allah Ta'ala. Mungkin kita semua pernah mendengar istilah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus jauh lebih baik dari hari ini. Dari istilah tersebut, manusia harus selalu istiqomah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menarik setiap harinya. Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Oleh sebab itu, kesempatan hidup yang Tuhan berikan pergunakan dengan bijak dengan melakukan kegiatan yang bersifat positif. Kerjakan aktivitas yang sederhana sebagai awalan melatih diri untuk menjadi lebih baik. Lantas apa saja cara yang dapat dilakukan untuk merubah diri menjadi lebih baik? Berikut penjelasan cara menjadi pribadi yang lebih baik jika sudah memiliki niat yang baik tentunya. Tentu akan mempermudah langkah Anda menuju pribadi yang baik. Tetap konsisten dan berikhtiar serta selalu berdoa kepada Allah Ta'ala untuk memperlancar jalan hijrah karena segala sesuatu yang terjadi di alam ini atas izinnya. Pertama, meningkatkan kadar keimanan. Ini merupakan cara pertama dan penting untuk selalu
Anda lakukan karena untuk menjadi manusia yang lebih baik harus dibarengi dengan pendekatan diri kepada Allah. Kepentingan akhirat dan duniawi harus seimbang, supaya Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan dan keberkahan selalu. Selalu istiqomah dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhijrah manusia yang lebih baik biasanya banyak sekali godaan yang menguji seberapa besar kemantapan hati untuk terus berkomitmen pada keputusan yang diambil. Banyak sekali macam-macam godaan yang akan Anda hadapi, baik yang berasal dari lingkungan dan orang-orang terdekat. Dalam menjaga hati supaya selalu istiqomah, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala sebab dialah Maha Zat yang membolak-balikkan hati makhluknya. Penyebab manusia sulit untuk merubah pribadinya menjadi lebih baik yaitu karena masih suka mengeluh tentang kondisi kehidupan. Biasanya kurang bersyukur atau insecure biasanya untuk kaum-kaum kita pada zaman sekarang. Berhentilah untuk selalu membandingkan diri Anda baik dalam bentuk fisik ataupun kondisi ekonomi. Percayalah bahwa Allah Ta'ala selalu memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Hanya saja harus selalu bersabar dan bersyukur. Berikutnya bertaubat, jaga hati agar selalu sabar. Bertaubat, manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Maka dari itu, cepat-cepatlah melakukan taubatan nasuha sebagai langkah untuk memperbaiki diri dari perbuatan yang melanggar agama. Tobat sebenar-benarnya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tingkatkan keibadah zikir Anda untuk mengingat dan merenungkan kesalahan yang Anda lakukan. Dengan bertaubat, Allah Ta'ala akan menghapus dan menggugurkan dosa serta menunjukkan kembali jalan yang benar atau jalan yang lurus. Kaitannya bertaubat dengan jaga hati agar selalu sabar. Perasaan selalu bersabar menghadapi suatu situasi dan ujian tidaklah mudah. Kaitannya adalah ujian. Setelah ujian itu sabar, setelah sabar kita bertaubat. Karena pada dasarnya batasan kesabaran pada seorang tidak dapat ditentukan. Tingkat kesabaran pada manusia dapat dilihat dari keimanan dan cara mengatur diri agar tidak mudah terpancing emosi. Saat Anda sedang menghadapi masalah yang menguji kesabaran, sebaiknya banyak-banyaklah mengucapkan astagfirullahaladzim supaya hati menjadi lebih tenang. Itu adalah kaitannya jaga hati agar selalu sabar dengan bertaubat. Perbanyak mengucapkan astagfirullahaladzim untuk menjadi lebih tenang. Bersikap baik dan sopan. Belajar untuk memaafkan. Bersikap baik dan belajar untuk memaafkan itu adalah berkaitan atau lebih kepada orang lain, dan itu akan menjadikan ciri khas pribadi kalian masing-masing. Saat Anda mempunyai tekad untuk mengubah pribadi menjadi lebih baik, maka Anda juga harus mengubah semua sikap buruk selama ini dilakukan menjadi baik. Selalu baik, sopan dan santun terhadap orang lain adalah salah satu bentuk perubahan diri menjadi lebih baik. Selalu mengontrol perkataan dan tingkah laku dengan memperhatikan adab dan aturan saat berbicara dengan orang lain. Hal ini agar apa yang kita lakukan tidak menyinggung perasaan lawan bicara Anda. Belajar untuk memaafkan itu juga penting, dan itu berkaitan dengan baik dan sopan santun. Bersikap baik dan sopan santun maksud saya. Ketika Anda memiliki permasalahan dengan orang lain, biasanya akan timbul rasa emosi dan jengkel. Tentunya, saat bertemu dengannya,
Emosi merupakan salah satu karunia yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai bentuk wujud makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk lain. Namun rasa emosi yang ada dalam diri Anda hanya akan membuat hidup kurang nyaman dan selalu tidak tenang. Sebaiknya maafkan saja kesalahan orang lain yang sudah menyakiti Anda. Karena itu lebih baik untuk dilakukan. Allah saja Maha Pemaaf terhadap hambanya yang mau bertobat dan memohon ampun. Berikutnya, menghormati dan menghargai orang lain. Menghormati dan menghargai orang lain itu berkaitan dengan bertanggung jawab dalam menghadapi masalah. Karena itu sangat berkaitan juga dengan kehidupan sehari-hari dengan orang lain. Untuk menghormati dan menghargai orang lain, sudah sewajarnya kalau kita semua harus selalu menghargai dan menghormati orang lain supaya kehidupan yang kita jalani lebih sejahtera dan dapat menjalin hubungan baik dengan manusia lainnya. Untuk merubah pribadi menjadi lebih baik, Anda juga perlu menerapkan cara yang satu ini, sehingga sikap toleransi terhadap manusia yang berbeda usia, agama, ras, bahasa dapat hidup rukun. Walaupun tempat tinggal mereka saling berdekatan satu sama lain. Kehidupan manusia selalu diwarnai dengan ujian dan permasalahan. Dari sebagian ujian hidup, memberikan kita pelajaran dan hikmah supaya kita selalu memperbaiki diri dan terus berhati-hati dalam mengambil langkah. Bertanggung jawab ketika menghadapi masalah adalah sebuah bentuk usaha mengenai bagaimana cara Anda menghadapi masalah dan untuk melatih diri supaya tidak lari dari tanggung jawab. Berikutnya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik atau individu yang lebih baik, menurut Islam, juga harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya tentunya. Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya adalah sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan itu akan menjadi ciri khas pribadi kalian masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Karena memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang menuntun diri ke arah yang baik, seperti membaca Al-Quran, bersedekah, membersihkan masjid, mencari nafkah, dan mendengarkan ceramah, seperti malam hari ini. Karena memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, itu tidak akan membuang banyak waktu tanpa ada manfaat, dan justru membuat Anda menjadi lebih baik. Hidup ini hanyalah sementara, jadi pergunakan hidup Anda untuk hal yang positif dan jangan melakukan hal-hal yang negatif. Permasalahannya dalam membuang-buang waktu itu biasanya foya-foya atau biasanya suka menyanyiakan waktu, ya, lingkungan foya-foya dan menyanyiakan waktu itu adalah hal-hal buruk dalam memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu hal buruknya. Jadi pergunakan hal-hal positif untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, membiasakan untuk menolong orang lain. Menolong orang lain, menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan adalah sifat yang terpuji dan sangat dicintai oleh Allah. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan mereka saling membutuhkan bantuan satu sama lain. Jika Anda memiliki niatan untuk menolong orang lain, tapi tidak memiliki barang yang dapat diberikan, maka Anda dapat menolong mereka dengan jasa atau tenaga Anda. Meskipun begitu juga sebaliknya, jika Anda tidak mampu memberikan pertolongan berupa fisik, maka dapat memberikan bantuan berupa barang atau uang. Hal ini juga untuk melatih Anda pada hati untuk selalu bersedekah.
Berikutnya, jangan mudah putus asa. Saat memutuskan untuk berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik, banyak sekali rintangan dan cobaan yang akan Anda hadapi. Anda tidak perlu sedih, khawatir, ataupun putus asa. Percayalah bahwa Allah selalu berada di dekat hambanya yang sedang berjuang untuk menjadi manusia yang baik. Hanya Anda tidak dapat melihatnya, tapi Anda dapat merasakannya. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi dialah yang akan membantu dan menguatkan hati Anda. Berikutnya, bergaul dengan orang-orang baik. Anda memerlukan banyak ilmu untuk menuntun pada jalur hidup yang lebih baik. Maka perbanyak berkumpul dengan orang-orang baik. Semakin sering Anda bertemu orang baik dan mencari tambahan ilmu dengannya, maka Anda juga akan tahu seperti apa yang dilakukan oleh orang yang baik itu. Misalkan, Anda mempunyai sahabat yang suka ke masjid, maka dengan sendirinya mereka juga akan mengajak Anda untuk melakukan sholat ke masjid. Dan itu sangat baik sekali untuk Anda yang sedang berhijrah. Optimis dan percaya diri. Optimis dan percaya diri berarti selalu berprasangka baik kepada Allah dan diri sendiri. Anda harus percaya bahwa yang sedang dilakukan tidaklah suatu hal yang sia-sia. Walaupun terkadang menemukan kesulitan saat mewujudkan, memang tidak mudah untuk mewujudkan keinginan dengan begitu cepat, karena di sisi lain ada proses dan usaha yang perlu dilakukan. Namun, jika Anda selalu optimis dan percaya pada kemampuan yang terdapat pada diri Anda, maka segala sesuatu yang dilakukan akan menjadi lebih mudah. Berikutnya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mencari motivasi. Mencari motivasi itu penting. Ketika Anda sedang istiqomah untuk mengubah hidup menjadi lebih baik, terkadang ada kegiatan yang Anda lakukan menimbulkan rasa bosan dan malas untuk melakukannya lagi. Jika itu yang terjadi, berarti Anda perlu motivasi, sehingga Anda dapat kembali semangat untuk melakukan kegiatan tersebut. Untuk mendapatkan motivasi, Anda dapat menemukannya dengan membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah agama, dan membaca buku yang berisi motivasi hidup. Anda juga dapat bertanya kepada orang yang lebih mengetahui permasalahan yang sedang Anda hadapi untuk menemukan solusi terbaik yang bisa dilakukan. Berikutnya, hilangkan sifat sombong dalam diri Anda. Sombong itu sangat sifat buruk. Kesombongan hanya akan menghancurkan hidup Anda secara pelan-pelan. Sifat sombong dapat membuat orang lain menjadi tidak suka kepada Anda. Karena sifat sombong cenderung mengarah pada perilaku yang tidak bisa bersyukur, merasa dirinya paling benar, suka merendahkan orang lain, dan gemar memamerkan harta yang dimiliki. Menjadi manusia yang lebih baik berarti harus menghindari perilaku yang merusak akhlak, termasuk sifat sombong. Allah Ta'ala juga sangat membenci terhadap makhluknya yang suka menyombongkan diri. Yang terakhir, untuk menjadi pribadi yang lebih baik adalah hargai dan pujilah diri Anda. Dengan menghargai dan memberikan pujian kepada diri Anda sendiri akan menciptakan sebuah kekuatan hidup, dan Anda akan merasakan bahwa semua manusia berhak untuk bahagia. Pujilah diri Anda ketika mendapatkan sebuah kemajuan hidup yang terus membaik. Selain itu, lakukan hal-hal positif yang dapat membuat Anda merasa bahagia, sehingga akan muncul dorongan dalam diri Anda untuk semangat saat menjalani kehidupan. Permasalahan inti dari kegiatan pada hari ini adalah sifat apatis. Apatis adalah sikap acuh tak acuh atau ketidakpedulian terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar Anda. Suka menyepelekan semua hal yang dianggap enteng, hingga puncaknya semua hal yang disepelekan
tidak ditindaklanjuti, dan dianggap selesai begitu saja. Lalu, permasalahan lagi, suka menunda. Selama tidak ada tindakan nyata, Anda akan terjebak banyak dari mereka yang tidak melakukan apa yang bisa dilakukan sekarang, tetapi tetap diam dan memilih waktu lain untuk mengambil tindakan nyata. Berikutnya, foya-foya. Dari sisi pengembangan diri, foya-foya justru menciptakan pribadi yang lebih didorong oleh keinginan. Ini jelas bertentangan dengan tujuan orang yang lebih baik. Karena nafsu itu harus dikontrol agar tidak terjerumus pada hal yang negatif. Menyanyiakan waktu, kecenderungan membuang waktu untuk hiburan justru bertentangan dengan pengembangan diri. Ini tidak berarti bahwa Anda tidak bisa bersenang-senang. Paling tidak, Anda harus punya waktu untuk mengembangkan diri. Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh dengan sifat dan sikap Anda. Karena lingkungan yang tidak mendukung, yang kurang menguntungkan, jelas sulit untuk menjadi orang yang lebih baik. Dalam hal ini Anda yang terbaik adalah memperbarui circle atau lingkungan teman Anda, sehingga Anda dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Dengan cara ini, motivasi mereka akan menular dan memberi Anda motivasi untuk terus berusaha. Meningkatkan diri untuk kepentingan individu dan orang lain dimulai dengan memahami mengapa upaya yang dilakukan selama ini gagal. Ini tujuannya. Jadi dari kegiatan pada malam hari ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Terlalu cepat. Jika tidak, maka saya akan tutup pada kegiatan pada malam hari ini. Oke, tidak ada. Tujuan kegiatan pada malam hari ini adalah berusaha meningkatkan diri untuk kepentingan individu dan orang lain, menjadi kepribadian yang lebih baik. Dimulai dengan memahami mengapa upaya yang dilakukan selama ini gagal. Namun, ini tidak cukup. Kita juga harus melengkapi dengan menerapkan bagaimana menjadi pribadi yang menarik dan aplikatif. Menjadi pribadi yang lebih baik juga harus dibarengi dengan keyakinan yang teguh dan teguh akan perubahan. Perjalanan menjadi pribadi yang lebih baik juga membutuhkan waktu yang lama. Jika sudah memiliki niat yang baik, bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, pasti akan memudahkan Anda untuk menjadi orang baik. Konsistensi dalam usaha dan selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Demikian beberapa cara menjadi pribadi yang lebih baik menurut Islam yang dapat Anda coba untuk menjadi orang yang lebih baik. Memang mudah untuk diungkapkan daripada ditindakan. Setelah ini saya akan tutup. Akan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.